Kali jadi biar langsung dapat ilmunya. Buka gmail.com di Mozilla. Mendeley ini kalau di kampus lain mahasiswa itu menjadi wajib dalam menyusun karya tulis ilmiah. Jadi dosen pun sudah melihat referensi. Mahasiswa tinggal cari referensi PDF di jurnal, nanti tinggal mengupload ke web Mendeley. Web Mendeley itu nanti kita bisa menggunakan untuk menulis untuk dasar referensi dalam mengutip. Selama ini kalian kalau mengutip gimana caranya? Secara manual. Misalnya menulis sebuah pernyataan menurut Ali dalam kurung 2020 mengatakan bahwa komunikasi pemasaran merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh produser bla bla. Yang bisa kita kutip, kita garis bawahi, kita kuningkan, kita bisa tandai dan tersimpan nanti dalam satu database Mendeley. Pada saat mau menulis, misalnya sudah buka bab 1, sedang menguraikan di situ penelitian lain misalnya yang ada hubungannya tentang personal branding terhadap komunikasi politik, atau personal branding ini mempengaruhi aspek apa saja, misalnya aspek politik, aspek pemasaran, aspek lain-lain. Pada saat kita mau mulai menulis, kita bisa langsung mencari artikel yang pernah kita baca yang ada tadi. Mau menulis misalnya menurut siapa artikel yang pernah kita baca, misalnya artikel Muhammad Ali misalnya, dia pernah menulis misalnya tentang personal branding, teori tentang branding, personal branding dan seterusnya. Kita bisa langsung klik di wordnya, ikon Mendeley, yang klik muncul di halaman Mendeley. Di kolom pencarian Mendeley itu bisa kita tulis Muhammad Ali, keluar semua artikel yang miliknya Muhammad Ali. Nanti kita tulis, atau baru kita ambil kutipan yang pernah kita highlight, kita garis kuningkan, kita ambil, buka PDF-nya, besok kita copy, pastekan ke Word, baru kita parafrase. Parafrase tahu? Menulis ulang dengan bahasa sendiri tapi tidak hilang substansi intinya. Misalnya tentang pengertian branding yang menurut Muhammad Ali, dari kata dan sampai titik koma itu kita ubah, narasi ulang, menceritakan ulang, jangan sama persis. Karena kalau sama persis kita pasti apa yang diucapkan oleh Muhammad Ali dari artikel dia itu kalau kita cek lagi keluar dia ditemukan ini semua di highlight oleh mesin turnitinnya, maka nanti muncul jumlah plagiatnya tinggi. Maka dalam menulis itu seharusnya sekarang harus menulis ulang nih, memparafrase namanya menulis ulang. Misalnya yang ini tadi, menurut Muhammad Ali, personal branding merupakan sebuah misalnya merek atau sebuah posisi ingin memposisikan diri sebagai bentuk ikon atau sebagai apalah bla 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 titik. Itu kita tulis ulang semua. Begitu juga nanti kutipan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kita bisa mengambil kutipan orang lain misalnya. Biasanya kan menggunakan kata hal ini senada dengan, atau hal ini sejalan dengan, atau hal ini berbeda dengan, ya kan? Dia dalam satu paragraf itu ada yang sejalan semua. Misalnya ada 3 teori, 4 teori atau 2 teori di situ. Yang tadi menurut Muhammad Ali personal branding adalah bla 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 bla. Nanti ada 2 lagi yang kita tambahkan menurut siapa misalnya. Hal ini juga sejalan dengan Nirsalin dalam kurung bla bla bla. Kita panggil juga, kita melalui Mendeley tadi sudah muncul, tulis personal branding adalah bla 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 bla. Hal ini juga sejalan dengan siapa lagi misalnya dan seterusnya. Sejalan. Nah, teori-teori sejalan atau pengertian sejalan. Atau juga nanti setelah semua sejalan, nanti kita uraikan yang berbeda-beda. Misalnya hal ini juga berbeda, atau pengertian ini berbeda dengan yang digunakan oleh. Nah, dalam kurung olehnya siapa? Panggil lagi ke Mendeley, klik ke ikon Mendeley, siapa yang mengungkapkan itu. Jadi seperti itu caranya. Makanya dalam menulis tulis itu Mendeley kutipan langsung kita sebutkan namanya sampai ke halaman terakhir bab 1 misalnya. Itu nanti keluar dia referensinya.
di paling terakhir nanti. Makanya dalam menulis itu dalam satu file kan, kalian pisah-pisah kayak file bab 1 satu file, bab 2 satu file, bisa-bisa. Sebenarnya jangan dipisah. Dia dari cover halaman utamanya skripsi, habis itu ada pengantar, habis itu daftar isi, habis itu bab 1, bab 2, bab 3, satu file terus. Ada yang buat begitu. Sekarang caranya itu mudah. Jadi kalau edit halaman bab 1 halaman 5, itu halaman 6-nya tidak akan terganggu. Bisa back break namanya. Tahu kan? Jadi dia kalaupun terganggu, dia akan langsung turun ke halaman berikut, duduknya sama persis di halaman yang tadi. Misalnya halaman 6 halaman 6 bab 2 misalnya. Halaman 5 di atas bab 2 itu kan kita edit bab 1, rumusan masalah tujuannya. Tujuan di bab 1. Kita edit kan pertama halaman. Jadi bab 2-nya kalau satu kali kan turunnya turun ke halaman langsung dia. Duduknya posisi sama pas di tengah lagi. Tidak turun satu baris kita enter di bawah, di atas satu baris kita turun di bawah, satu baris kita enter turun, nggak begitu. Itu kalau back break, begitu udah habis halaman di atas, dia akan langsung ke halaman di atas udah habis, mau masuk halaman ini langsung turun ke halaman ke bawahnya lagi, tidak terganggu. Makanya sekarang kalau di luar negeri buat tesis, disertasi, kalau luar negeri Malaysia itu kalau S1, S2, S3 namanya tesis semua sama. Satu file semua udah ada formatnya. Kita bisa lihat navigasinya nanti di menu sebelah di kirinya nanti ada list semacam tulisan daftar isi sesuai dengan menu-menunya. Kita bisa lihat halaman berapa, bisa tinggal klik aja bab 3, bab 2. Pernah buka file yang kira-kira ada navigasi di samping kanan kirinya yang ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3. Kita mau meluncur ke bab berapa, langsung klik di situ, langsung ini naik ke babnya, nggak usah naikkan scroll ini, naik putar mouse itu putar nggak, tinggal di navigasinya itu. Jadi navigasi itu terhubung, klik di judul apa saja dia akan posisi pas. Nah, itu namanya terhyperlink langsung ke judulnya. Maka itu kelebihan kalau satu file. Kalau beda file, misalnya bab 1 satu file, bab 2 file lain, bab 3 dan seterusnya, lampiran lain itu susah disinkronkan. Jadi kerjanya per bab. Untuk pakai Mendeley agak susah, karena di bab 1 kalau mengutip ya di bab 1 keluar daftar pustakanya. Bab 2 ada lagi mengutip kan, teori semua bab 2 kan. Berarti ada artikel, ada jurnal, ada apalah dikutip di situ semua. Maka di situ keluar referensinya. Jadi disarankan memang satu. Udah tulis semua nih. Oke, saya kirim, saya klik. Pertama baru. Ini belum. Yes. Next, I agree. Next sampai. Finish. Ya buka mendeley.com software ya, referen management. Nah, udah buka semua? Ini udah punya akun kan? Tunggu dulu, jangan close tuh, biar sinkron. Tunggu dulu Pak. Dia langsung masuk datamu di situ. Panel. Itu kontrol panel ya. Nah, ini kita panel. Ini kontrol panel. Apa? Nah, tunggu dulu. Program ya. Tunggu dulu sampai sini. Yang laptop ini udah? Ini belum udah dari Pak. Belum terinstall. Program paling bawah. Program, dah. Ini klik juga programnya. Program yang future. Ini semua ini udah betul nih. Ini udah mau langsung, udah tahu kan? Ada 4 pilihan. Lihat, klik on install. Yes.
Cari Mendeley-nya sini. Nah, klik install. Ya, yes. Pilih Mendeley aplikasi itu. Yes, install. Install. Sampai terhilangkan ya. Jangan kalau pilih aplikasi lain. Oke. Sudah hilang di nama aplikasinya ini kan? Nggak ada lagi Mendeley kan? Close. Oke, ini close. Dah. Oke, berarti itu ilmu hari ini. Kalian kalau punya laptop berarti kalau menginstal sesuatu, cara menginstalnya di panel program. Cari. Itu cara menginstalnya. Jangan di menu ini hilang ikonnya saja, buka baju, tapi dalam tubuhnya masih ada darahnya. Ya, kalau laptop masih penuh cari aplikasi situ berkali darahnya. Baik, sekarang kalian udah bisa sync out. Sync out. Jadi kalau kalian di komputer rental atau di mana yang bukan komputer pribadi, kalau login email, login apalah, jangan lupa sync out. Kemudian hilangkan jejak. Saya kasih tahu. Karena kebanyakan mahasiswa kalau masuk lab setelah sync out masih ada jejaknya. Bajunya tinggal, semuanya tinggal situ. Hapus. Nah, ya. Itu centang itu. Nah. Karena nanti akan ada orang-orang yang mungkin masih ada tinggal dia masuk. Udah. Satu lagi itu kan langkahnya hapus di situ. Ini kan hapus remove. Remove. Kan ini di bawah. Tetap masih ada nama polisi. Ada di bawah kan, hapus akun. Remove. Klik ini. Remove. Ada yang belum Inggris. Oke, berarti sudah pandai. Berapa ilmu hari ini? Banyak. Pertama, mendownload Mendeley, menginstal Mendeley, membuat akun Mendeley di web mendeley.com. Kemudian mencoba login ke aplikasi Mendeley, cuma gagal karena aplikasinya sudah expired. Tidak apa-apa. Dapat ilmu lain. Gimana caranya yang aplikasi yang expired ini kita uninstall. Ilmu uninstallnya. Menghilangkan rekam jejak kalau login di mana-mana di rental atau di tempat-tempat yang umum kan? Oke, itu ilmu untuk sementara dulu. Hari ini berikutnya baru kita cari berikutnya penyelesaiannya. Jadi saya coba. Yang penting semua ini sudah bersih di dirinya. Nanti begitu masuk baru kita install yang baru. Kita carikan dulu. Kalau masuk lagi Pak. Hari Selasa depan. Selasa depan. Sama kami lagi kan Pak. Nanti tanyakan komandannya. Iya Pak, kami lagi belajarnya. Biar orang ini dulu sampai tuntas. Kami kan setengah tanggung kan, selain Iya, Pak. penasaran. Kalau baca novel cerita setengah masih ada penasarannya. Masih tergantung, masih mendun di sini. Jadi berikutnya kalian tetap masuk aja dulu, walaupun sedikit nggak apa-apa. Karena sedikit pun bisa terkontrol semua. Iya. Oke. Kalau misalnya cari di YouTube tutorial itu ada banyak. Kalau punya laptop silahkan aja berimprovisasi. Laptop itu dipakai dengan disimpan. Berimprovisasi, pokoknya gimana menguasai laptop itu 100% dengan cuma 10%. 10% itu cuma kalau ada tugas buka laptop. Kalau nggak ada tugas simpan. Buka aja berimprovisasi software lain yang dibutuhkan. Cari di YouTube, di TikTok atau di mana berimprovisasi. Karena kalian ini jurusan komunikasi harus apa? Harus seiring berjalan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Karena komunikasi ya kan ada ICT. I apa? Information. T Teknologi.